tiga tersangka wae. Oke. Agak kencang. Siap. Boleh tunjuk. Wakil gubernur pada saat datang ke PT Halo ADS, ke PT korban. PT apa? ADS. ADS. Halo apa? Halo AIDS. Ya. Putar dikit bang. Oke. Korban datang ke rumah dinas wakil gubernur yang pakai baju anak wakil gubernur. Tahan bang, bentar bang. Yang baju putih itu bang. Yang baju putih. Putar dikit bang. Oke. Oke. Korban nanti. Ini foto itu ada. Kalau di foto ini nggak ada. Oh ini ada, yang pakai baju putih. Ini adalah korban. Ini korban, ini adalah Dapa, anaknya wakil gubernur. Nemuin Sekwan, Sekretaris DPR Provinsi Jawa Barat. Yang alasannya nanya proyek, kapan cairnya. Bapak minta operasional. Udah dipoto ke Charlie moto, ada Pak Wagub, dikirim ke korban. Berarti melalui WA itu, Pak? Melalui WA. Charlie. Yang pakai kerudung abu-abu itu adalah Serli. Pekerjaan siapa? Ya. Itu kontraknya kan namanya Dapa. Dapa, bukan korban berarti ya? Kita. Saya mohon izin, makasih rekan-rekan. Pertama, Serli berkenal dengan saudara Andri pelapor, yaitu pelapor ya, yaitu dan merupakan klien kami. Kemudian setelah berhubungan komunikasi, si Serli ini mengajak si Andri ke rumah dinas wakil gubernur pada saat pelantikan, yaitu syukuran dilantiknya wakil gubernur Jawa Barat, gitu kan. Pada saat itu Serli memperkenalkan Andri ini kepada Dapa. Dapa itu merupakan anak wakil gubernur terpilih yang saat ini masih menjabat, gitu kan. Kemudian setelah kenalan, diperkenalkan juga Andri kepada Erwan yang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Pada saat itu ternyata si Serli telah komunikasi sebelumnya kepada wakil gubernur mengatakan bahwa ada rekanan mitra yang siap untuk mendanai kegiatan rumah tangga di rumah dinas wakil gubernur Jawa Barat. Setelah kenalkan pada saat itu, kemudian ada instruksi dari wakil gubernur kepada Andri sendiri. Silakan nanti mangga berhubungan langsung dengan Teh Serli, gitu kan. Sehingga Andri ini terpercaya karena melihat ini merupakan perintah dari pejabat yang sudah dilantik, gitu kan. Kemudian seiring berjalan waktu ada hubungan komunikasi antara Andri dan Serli termasuk dengan Dapa, gitu kan. Nah dari situ awal mulanya peristiwa ini terjadi, gitu kan. Cerita awalnya adalah si Serli meminjam dana talang kepada saudara Andri dengan alasan untuk kegiatan yang ada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat, gitu kan. Nah, namun
seiringnya berjalannya waktu, salah satu contohnya yaitu pada saat peminjaman dana talang untuk kurban, yaitu sapi, itu dipinjamnya dari saudara Andri. Uang sapi itu sudah dikembalikan. Dari Juli sampai dengan Agustus, uang itu terus dipinjam, gitu kan? Yang menjadi persoalan 3,3 miliar, 36.500.000. Agustus, ini Juli sampai dengan Agustus itu belum pernah dikembalikan. Uang itu ditransferkan oleh saudara Andri kepada Sherly. Menurut nomor ini. Ini bukti transfer saudara Sherly kepada Andri. Dari Andri kepada saudara Sherly. Nilainya 3,36500 juta rupiah. Kemudian ini transfer kepada saudara DA yang merupakan anak wakil gubernur, 60 juta. Persoalannya, kenapa saudara Andri ini percaya memberikan uang dana talang kepada saudara Sherly? Karena ada yang dilihat, yaitu wakil gubernur Jawa Barat, sehingga tergugah hatinya untuk memberikan pinjaman dana talang itu dan percaya kepada Sherly karena sebelumnya sudah ada instruksi langsung dari wakil gubernur, mangga lanjut ke urusannya ke Sherly, gitu kan. Oleh karenanya si Andri ini percaya berapapun nilai uang yang dipinjam untuk dana talang ini diberikan oleh saudara Andri kepada Sherly. Akan tetapi ada kontrak lainnya. Kontrak ini yang saya sebutkan tadi, gambar tadi. Kontrak ini diberikan oleh DAPA kepada Andri, mungkin disalah untuk meyakinkan saudara Andri agar memberikan uang pinjaman itu. Kemudian ada chattingan langsung dari Andri, dari DAPA kepada Andri yang menyatakan bahwa uang itu memang keperuntukannya digunakan oleh bapak dan juga keluarga. Salah satunya untuk kegiatan umroh dan jalan-jalan ke Labuan Bajo. Chattingan WA-nya ada di sini, gitu kan. Ini chattingan WA saudara DAPA, gitu kan. Oke. Kan menstrea terjadinya tindak pidana ini telah terjadi pada saat pertama kali Sherly memperkenalkan Andri kepada wakil gubernur, sehingga saudara Andri percaya apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh saudari Sherly itu diberikan, yaitu berupa uang yang menjadi kerugian 3.36.500.000 rupiah, gitu kan. Nah, sekarang banyak ada berita yang menyebutkan bahwa Sherly membuat surat pernyataan bahwa tidak ada keterlibatan saudara wakil gubernur dan juga saudara DAPA. Surat pernyataan itu menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu dan tanpa sepengetahuan wakil gubernur uang itu dipinjam. Persoalannya bukan dari surat pernyataan. Peristiwa ini adalah peristiwa pidana yang sudah murni menjadi pidana dan menjadi pidana murni, gitu loh kan. Kenapa saya bilang katakan demikian? Saudara Andri percaya kepada saudara Sherly karena ada wakil gubernur dan sebelumnya telah ada perintah secara langsung untuk komunikasi langsung kepada saudari Sherly, gitu loh kan. Nah, dari peristiwa ini dan dianggap menjadi kerugian bagi saudara Andri, saudara Andri ini telah berulang kali komunikasi baik ke Sherly maupun DAPA. Namun HP-nya diblokir oleh saudara DAPA, sehingga saudara Andri ini menunjuk kuasanya dan mengirimkan surat somasi dan ada terjadi pertemuan antara staf khususnya staf ini tenaga ahlinya dengan saudara Andri. Namun tidak ada hasil sampai dengan hari ini. Mediasi telah dilakukan 2 kali. Sampai dengan dilaporkannya ini belum ada penyelesaian. Laporkan mana? Nah, dan peristiwa ini telah kami dilaporkan Andri kepada Polda Jawa Barat pada tanggal 22 Desember 2025.
Dan saat ini kita sedang menunggu unit mana yang ditunjuk dari DIR untuk menangani perkara ini, gitu loh. Terlapornya siapa? Terlapornya satu adalah Sherly, kemudian kedua saudara inisial Ika, kemudian DA dan ER yang kita ketahui yang menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat pada saat ini. Dilaporkan juga. Iya. Jadi dalam peristiwa ini ada 4 orang yang terlapor, gitu. Ya, kita percayakan sepenuhnya kepada penyidik agar menindaklanjuti laporan ini. Berarti total secara keseluruhan berapa miliar? 3 miliar 36 juta 500 kerugian daripada saudara Andri. Korban sempat ada ancaman gitu. Ada ancaman pada saat mediasi, gitu kan. Nanti rekan-rekan bisa dengarkan langsung aja ya rekaman itu, gitu loh. Rekaman yang saya rasa tidak layak disebutkan oleh pejabat publik, gitu loh kan. Rekaman yang mengatakan intimidasi dan ancaman. Ancaman itu bukan ancaman main-main, karena membawa nyawa, gitu loh. Nanti rekaman saya dengarkan. Iya kan? Hah? Maksudnya dia telepon. Enggak langsung. Berhadapan. Gitu loh. Oh. Mana sih, Mak? Bang, itu yang 3,6 miliar itu diganti ke pengembalian duit apa? Ya, tinggal Ayo. Apa proyek? Ini dulu ini. Ini dana talang. Duit. Bang, balikin ke sini, Bang. Itu yang handphone. Balikin sini. Semua jangan sedikit media juga. Kita gitu, Bang. Ayo kita dirikan dirikan dengan di kepolisian, di BAP segala macam aja. Untuk main media kan, media itu jahat kan, belum tentu ke A keluaran B keluaran C. Itu yang saya nggak mau, Bapak izin, mohon maaf. Makanya kalau sampai ada keluar di media bahasa saya yang pakai, misalnya nanti mana lagi di budak sawah gitu, anu statement segini gitu, wah aing di podaran kan punten saya, aing kolot geus, umur geus cukup aing hirup, terjadi masalah. Dia tukang aja. Itu bahasanya. Jadi pasien bisa dikasih tadi. Jangan.